The trend is your friend, Pak Fajar. I always believe that. Saat itu trennya saham. Wah, luar biasa pertumbuhan reksadana saham sampai dengan 2017, 18, 19. IHSG. 10 tahun itu basically lumayan, sekarang udah 8.000. Basically returnnya tidak beranjak banyak. Kalah dengan corporate bond dan government bond, Pak Fajar. Udah gitu corporate bond lebih stabil. Bukan nggak bisa turun loh Pak Fajar. Tetap bond bisa turun, jelas. Bisa default, bisa turun. Lebih stabil, returnnya kuponnya lebih tinggi. Indeksnya itu didrive oleh saham-saham konglomerat. Konglostok yang mungkin for some people is not into their risk profile. Sobat Investor Trust, kembali lagi di acara Konvergensi. Di sini kita akan membicarakan soal bagaimana sebuah investasi bisa dijalankan secara aman, dan kita mengundang salah satu manajer investasi yang dalam beberapa waktu terakhir ini cukup punya pertumbuhan yang mentereng. Katakan dari sisi dana kelolaan, manajer investasi ini mampu mencatatkan atau masuk dalam daftar 5 besar yang memiliki pertumbuhan tertinggi. Telah hadir bersama kami Bapak Arfan Karniodi, CEO, boleh katakan CEO ya? Betul. CEO dari Kisi Asset Management. Terima kasih atas undangannya Pak Fajar. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya Pak. Baik, terima kasih juga kami telah kehadiran Bapak Bapak telah berkenan hadir di sini untuk bicara bagaimana sih sebuah iklim investasi khususnya di reksadana ya, yang belakangan ini cukup menarik, ada perubahan-perubahan tertentu ya. Tapi boleh saya cerita sedikit nih Pak Arfan ya, untuk gambaran para sobat investor trust, reksadana di Indonesia atau industri manajer investasi di Indonesia ini saat ini mencatatkan dana kelolaan sekitar 843,73 triliun rupiah. Ini data per Juli 2025. Angka ini didapat dari dana kelolaan dari sebanyak 86 perusahaan manajer investasi dan yang telah mampu merangkum 16,06 juta investor. Nah, dari angka pertumbuhan ini, pertumbuhan angka atau jumlah investor memang cukup signifikan. Sejak tahun 2018 hanya sekitar 1 juta, lalu tahun berikutnya 1,7 juta, double up jadi 3,18 juta, lalu tahun berikutnya double up lagi 6,8 juta. Hampir naik lagi 50% menjadi 9 juta, dan pada tahun 2025 per Juli angkanya mencapai 16,6 juta. Sebuah pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan dari dana kelolaan manajer investasi yang sebesar tadi di angka 800-an triliun tadi, sebanyak 513,9 triliun merupakan atau ditempatkan pada reksadana, dan sebanyak 290 triliun ditempatkan pada KPD, kontrak pengelolaan dana. Dan dari data yang kami rangkum dari data Trust, reksadana pendapatan tetap masih menjadi favorit atau menjadi favorit melampaui reksadana saham yang dulunya dianggap sebagai bagian dari sebuah industri manajer investasi. Jadi kalau nggak reksadana saham ya nggak keren gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini reksadana saham justru hanya mencatatkan dana kelolaan sebanyak 71,32 triliun bandingkan dengan pendapatan tetap yang 172,09 triliun. Oke, mungkin kita akan berbincang-bincang langsung dengan Pak Arfan, tapi boleh kita bacakan sedikit ya, siapa sih ini Pak Arfan gitu ya. Pak Arfan ini punya pengalaman lebih dari 25 tahun di industri manajer investasi, begitu ya Pak Arfan ya? Betul Pak Fajar.
mampir gitu ya. Dan berkarir di beberapa perusahaan. Tapi Betul. bolehlah sedikit cerita nih Pak Iya, Arfan. iya. Dari awal itu kenapa masuk ke industri manajer investasi? Oke. Jadi saya lulus dari Fakultas Akuntansi Universitas Negeri di Jakarta, Oke. UI, dari UI Pak Fajar. Karena accounting itu biasanya jadi auditor. Ya. Sama, saya aspirasinya itu saya pengen jadi profesional di capital market Pak Fajar. Oh. Skripsi saya pun juga Soal capital market. betul tentang valuasi saham. Wow. Saya masih ingat sekali dengan dosen pembimbing saya, PhD, CFA, gelarnya berderet, sangat pandai beliau yang membimbing saya. Bimbingan skripsi saya itu 1 tahun Pak Fajar. Karena valuasi sahamnya diujikan 1 tahun. Oke, 1 harus tahun. ya. Harus juga 1 tahun. Apa boleh buat ya? Betul. Jadi saya memang sangat ingin menjadi profesional di capital market. Nah, saya pertama kali lulus itu tahun 2003 Pak Fajar. Tapi di saat itu vacancy lowongan pekerjaan di capital market itu tidak banyak, tidak seperti hari ini. Contoh, saya pertama kali berkarir di satu manajer investasi top 10. Analisnya 1. Oh, iya? Fund manager equity 1. Fund manager fixed income 1. 1 head of investment. Cukup Pak. Oke. Kalau sekarang kita di KISI aja yang saya bilang kita baru saja mau masuk top 20 nih Pak Fajar secara ranking AUM. Kita analis kita 3, fund manager 3, ekonom 1, head of investment 1. Baru masuk top 20 Pak. 25 tahun yang lalu top 10 cuma 5. Oke. Jadi memang banyak pergeseran ya Pak Fajar. Jadi kenapa akhirnya saya memilih itu karena sepertinya saat itu saya memiliki passion di situ karena saya lihat capital market itu very dynamic, sangat dinamis. Untungnya setelah masuk Pak Fajar saya seneng. Jadi saya terus aja di asset management, saya di buy side terus. Untungnya happy, seneng. Passion soalnya Iya. di situ. Nah, ini yang menarik nih, passion ya. Ini kalau saya ibaratkan, manajer investasi atau fund manager itu layaknya seorang barista. Dia mengolah dari biji kopi pilihan gitu ya. Nah, ini biji investasi pilihan. Betul. Gitu ya. Kadang kalau barista kalau dapat kopi yang nggak enak, konsumen nggak mau lagi. Betul. Anda pernah mengalami hal itu nggak? Ketika misalnya hasil racikan investasi Anda ternyata nggak sesuai seperti apa yang diekspektasikan atau mungkin disampaikan kepada para investor. Apa yang terjadi? Wah, pertanyaan sangat baik Pak Fajar dan analoginya tepat sekali ya. Seorang barista yang idealis, misalnya cuma mau meracik kopi Brazil, quality dari ini saya contoh saja asal aja Rio de Janeiro, pokoknya pilihan, dari gitu tanah dataran tingginya yang di sini. Kalau nggak saya nggak mau. Karena kalau nggak itu hasilnya nggak sesuai, nggak bagus nih menurut saya, ini jelek. Nah, mau nggak mau kita harus ketemu di tengah ya Pak Fajar ya. Kita harus profesional saya bilang. On the other hand, kalau memang menganalogikan barista, adanya kopinya cuma dari Argentina misalnya, kualitasnya not too bad, you have to do it and make it as possible seperti Rio de Janeiro yang tadi. Coba dong, kreatif dong. Tambah apa? Wanginya kah? Mungkin rasanya kurang pahit sedikit. I don't know. Saya asal aja ngomong tambahin mocha misalnya, atau tambahin dark chocolate yang dark banget. Tapi nanti efeknya apa nih? Dark chocolate is nggak langsung bikin lebih pahit, tapi pasti ada aroma coklatnya, pasti ada efeknya. Ya. Nah, kembali kalau misalnya jadi manajer investasi, fund manager, ketika orang saat itu, ini kalau saya analogikan atau saya bayangkan, Pak Arfan tahun 2003 ya, mulai masuk. 2003. Waktu itu pertama kali jadi AIG analis, Lipo, ya? Betul ya, analis dulu Pak, betul. Lalu Kiniaga Asset Management yang akhirnya jadi CIMB Principal ya. Correct. Ketika itu sepemahaman saya tahun itu appetite investasi belum terlalu tinggi dan mereka mau taunya kalau mau tinggi ya harusnya ke reksadana saham. Betul Pak. Waktu itu kondisinya kayak gimana? Kalau dibandingkan sekarang saham nggak bagus-bagus juga ya. Apakah dulu masih ambience-nya masih cakep gitu? Betul. Sangat menarik nih Pak. Jadi I'll tell you
a little history. Di tahun 2003 Pak, saat itu reksadana saham itu AUM-nya kecil sekali Pak. The number one, satu fund ya, one single fund, the biggest one single fund di Indonesia itu satu nama, size-nya itu at that time Pak, the biggest in 2003, 100 miliar saja. That's the biggest one Pak. 100 miliar? Itu paling gede. Rupiah? Rupiah, paling gede Pak. Saat itu ya? Paling gede itu. Tapi bisa dipahami ya, jumlah investor juga waktu itu masih betul, banyak. Pak, betul. Second biggest kalau nggak salah 60. Selebihnya udah di bawah 50, udah kecil-kecil semua. Jadi memang landscape-nya sangat berubah. Kemudian saya baru lulus 2003, saya cuma jadi analis 2 tahun. 2005 saya mulai manage fund. Itu nggak make sense Pak. Cuma jadi analis 2 tahun, jadi fund manager equity. Nggak make sense Pak. Nggak bisa, nggak cukup pengalaman. Tapi at that time, karena reksadana saham waktu itu baru mau bangkit Pak Fajar. Baru mau. Jadi at that time yang the biggest, fixed income. Fixed income Pak, jelas definitely. Yang senior fixed income. Yang saham biasa lah, saya nggak bilang junior ya, ntar ada yang tersinggung lagi Pak. Biasa aja lah, bukan yang paling senior. Kemudian berbalik, the trend is your friend Pak Fajar. I always believe that. Saat itu trennya saham. Wah, luar biasa pertumbuhan reksadana saham sampai dengan 2017, 18, 19. Luar biasa Pak. Fixed income-nya juga at that time pelan-pelan, banyak dinamika ya, tapi yang jelas saham itu mendominasi. Biarpun ada financial crisis di 2008, tetap dominan. Karena return-nya bisa tinggi, saham pilihannya juga makin banyak, yang IPO makin banyak, orang makin melek saham, Pak Fajar, makin melek saham. Sehingga sangat dynamic. Di 2003 sampai 2007, kebanyakan blue chips, dan saat itu 2007 commodity stocks. Setelah krisis 2008 mulai Pak, second liner, third liner, second liner lah. Wah, luar biasa Pak. Ditambah dengan consumer, saham-saham consumer saat itu masih second liner karena market cap masih kecil. Market cap masih kecil. Sekarang udah big caps ya. Naiknya gila-gilaan. Jadi memang di mana-mana tiap tahun banyak dinamika dan perubahan zaman. Dan Anda termasuk yang menganggap ya harus adapt, lalu ketika periode saham makin baik, orang mulai melek saham, termasuk yang merekomendasikan para investor, saatnya untuk masuk saham. Ini saatnya untuk mendapatkan cuan lebih besar dibanding deposito. Gitu kira-kira ya waktu itu ya? Dan sambutannya cukup bagus ya? Sangat Pak. Sangat. Kita Niaga Aset at that time top 10, tapi total AUM kita dibanding nomor 1 jauh banget Pak. Gapnya jauh. Kita tahu lah nama itu ya. Iya. Itu saya mulai itu total equity fund kita berapa ya Pak ya? 20 miliar? Dalam waktu berapa tahun Pak? Ratusan Pak. Lipat-lipat. Memang animonya di situ. Saya izin menambahkan sedikit Pak Fajar soal adaptability, yaitu ya lebih affordable lah Pak, lebih affordable. Jadi ya adaptability dan trend is your friend, market juga dinamiknya luar biasa Pak Fajar. Wah, 20 tahun sih saya melihat banyak perubahan. Ya makanya itulah yang yang sekarang sudah kita terapkan di KISI Pak, yaitu kita melihat tren, kita adapt, kita aplikasikan ke dalam strategi Pak. Ini terkait masih dengan jumlah investor yang signifikan pertumbuhannya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini juga mungkin yang membuat reksadana bukan lagi sebuah investasi atau instrumen yang elit gitu ya, nggak cuman oleh orang tertentu gitu. Dulu orang masuk reksadana atau katakanlah berinvestasi, ya nggak bisa jadi orang retail, itu harus jadi bagian dari korporat kan? Atau korporat secara mobilitas para karyawannya misalnya. Apakah sekarang ini termasuk tadi yang membuat melek saham lebih banyak gitu, juga membuat instrumen-instrumen tertentu jauh lebih menarik? Jadi ini juga jadi tantangan reksadana nih. Ngapain masuk reksadana? Mendingan langsung aja gitu. Ini gimana dari instrumen yang seharusnya sudah bukan lagi sebuah produk elit,
Tapi justru jadi tantangan juga karena Ya. orang sudah mulai melihat banyak pilihan-pilihan Ya. yang justru Ya. bisa Ya. mereka lakukan Ya. sendiri. Gimana? Oke, saya teringat satu cerita Pak Fajar. Ini sekitar hampir 10 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu Pak. Oke. Di company saya yang sebelumnya, kita pernah melakukan paparan, kita present di depan seorang konglomerat besar Indonesia. Konglomerat besar Indonesia Pak, besar sekali. Ngobrol, kebetulan beliau izin udah 70-an, ya, sudah agak sepuh ya. Kita present panjang lebar Pak Fajar, panjang lebar. Di ujung presentasi beliau bilang, udah dah, saya nggak ngerti, rumit ini mainan anak zaman sekarang. Berapa sih? Dia mau bantu kita nih Pak, mau bantu. I'll buy your product, no problem. Berapa sih minimum buat invest di your product? Kita jawab, oh nggak gede kok Pak, cuman 100.000. Beliau bilang, oh 100.000 US. Nanti kamu telepon sekretaris saya aja, ya itu gampang lah itu. Enggak Pak, 100.000 rupiah. Dia bilang, hah? 100.000 rupiah? Kamu bisa untung? Ini sangat menarik Pak. Yang tadinya eksklusif, yang orang pikir eksklusif, ya of course kacamata konglomerat beda sama kita. Enggak tuh 100.000 rupiah bisa dijangkau semua. Ya. Kedua Pak, bisa dapat untung. Pak, retailnya ratusan ribu Pak di kita doang. Ya banyak Pak. Saya ada satu, kita jualan di satu apart Pak. Berapa? Tiap hari rata-rata beberapa miliar. Itu kalau saya breakdown nama-nama investornya, itu benar-benar retail Pak. Nggak ada yang even more than 100 million. Sehari masuk 100 orang. 100 orang kali 100, 10 miliar. Jadi boleh tahu juga nih sekarang porsi investor retail di KISI dengan korporat, pasti kalau secara nilai pasti korporat. Betul. Tapi jumlahnya boleh tahu berapa sekarang? Tetap retail dominan Pak. Berapa Retail itu sekarang mungkin sekitar 60-70% tuh retail. Itu juga ada ceritanya lagi nih Pak Fajar. Setelah saya pindah di company saya yang sebelum-sebelumnya, saya ketemu dengan beliau, owner dari my previous company di suatu mall, suatu restoran. Pak, gini. Gimana Pak ya future-nya mutual fund industry? Beliau bilang, Van, ini pasti meledak Van. Cuman saya nggak tahu kapan. 10, 20, 30, 40 atau setelah saya mati 100 tahun. Why Pak? Retail. Retail nih untapped Van. Retail gede sekali. Saya waktu itu masih muda Pak. Sekarang juga ilmunya belum banyak. Ilmu saya dulu masih cetek bener. Saya oh gitu ya Pak ya. Ya jelas beliau sangat sukses. Visioner. Oh, beliau bisa bilang retail ya. Saya percaya aja waktu biarpun saya yang masa sih. The last 5 to 7 years, especially during COVID Pak. Oke, iya. Retail, wow. Betul. During COVID kan retail Pak. Yeah. During COVID itu saya tiap hari ngobrol sama kawan saya yang jadi dealer di sekuritas. Bro, hari ini total trading institution versus retail berapa? Aduh bro, sekarang institution diketawain bro. Institution cuma 10% trading kita hari ini bro. Kalah sama retail. So retail udah proof, of course karena ada situasi kondisi tertentu ya Pak ya, tertentu ya. Katanya kan siklusnya 100 tahunan. Mungkin nggak lagi, cuman can you see retail is so big. Makanya kita yakin, kebetulan headquarters kita di Korea juga begitu saya bilang our strategy is retail. Oh ya, we believe that. Sama dia juga, correct. Go retail. Nah ini terkait retail terlebih besar, apakah juga ada preferensi dari investor retail tadi yang membuat porsi reksadana, penempatan alokasi atau produk reksadana itu sekarang jauh lebih banyak di pendapatan tetap. Ada kaitannya nggak? Sepertinya ada Pak Fajar. Preferensi investor retail itu memang ke pendapatan tetap? Yes. Gitu ya? Mental deposan Pak Fajar. Mental deposan? Mental deposan. Oke. Saya cuma bisa bilang, bro, whatever you want to invest, ngerti, understand it very well, jangan asal-asalan. Mungkin Pak, retail-retail ini banyak kecemplung saham atas anjuran-anjuran yang kurang tepat.
Oke. FOMO, dapatnya di ujung. Di saat mahal. Saat mahal, udah ngelihat wah naiknya banyak nih ya. FOMO kan, makan. Ujung puncak Pak pucuk. Tapi kalau fixed income dan ada data kan Pak, 10 tahun terakhir indeks ya Pak ya, bukan reksadana dan bukan saham. IHSG. 10 tahun itu basically lumayan, sekarang 8.000. Basically returnnya tidak beranjak banyak. Kalah dengan corporate bond dan government bond Pak Fajar. Yeah. Udah gitu corporate bond lebih stabil. Bukan nggak bisa turun loh Pak Fajar. Tetap bond bisa turun jelas, bisa default, bisa turun. Lebih stabil, returnnya kuponnya lebih tinggi. Pakai data, why I should add more risk when your additional return is not that much. Yeah. You put another 2% risk, but your additional return cuma 3. Kan nggak cocok nih Pak ya. Makanya sekarang the trend is your friend, kita cukup yakin fixed income itu tetap dominan, saya bilang Pak. Fixed income gitu. Mungkin pernah punya perbandingan ya Pak Arfan? Kalau negara-negara yang lebih maju seperti headquarters kita di Korea atau US Pak Fajar, kenapa fixed income fund itu adalah aset kelas terbesar? Karena mereka ditopang oleh industri insurance Pak. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sayangnya insurance-nya belum, udah berkembang Pak, udah besar, insurance money gede Pak. Tapi belum sebesar negara maju. Seperti contohnya apa-apa kalau di US semuanya mesti insurance, beli mobil harus insurance. Saya nggak tahu datanya, cuman saya rasa jumlah pemilik mobil dan mobilnya tersebut memiliki insurance saya rasa masih kecil Pak. Saya rasa ya, I don't know the data, tapi iya saya tebak-tebak masih kecil saya bilang Pak. Ya. Sedangkan di US punya mobil harus memiliki insurance. Belum insurance buat medical dan segala macam. Saya belajar banyak dari beliau. Oke, ini menarik juga. Sobat Investor Trust, ada satu anggapan dulu, mungkin 1 dekade lalu, bahwa manajer investasi yang keren, yang bisa dikatakan pendekar waktu itu ada istilah, bahwa manajer investasi yang berani mengelola dana para investornya lebih banyak ke saham. Sejumlah lembaga manajer investasi sempat mencuat dan mungkin menempati posisi 10 besar karena porsi saham mereka lebih besar. Belakangan memang sejarah berputar ya. Mereka agak turun dan hari ini justru yang lebih banyak masuk ke posisi 10 besar mereka adalah manajer investasi yang strict main di pendapatan tetap. Gimana Pak Arfan? Bener Pak, itu bener dynamic. Pertama kali saya jadi fund manager 2005, orang nggak berani reksadana equity, orang masuknya reksadana balance, campuran Pak, yang lebih banyak equity-nya. Karena lebih nggak risky dia bilang. Oh at that time equity kalah besar sama reksadana balance. Yang berat di equity ya Pak ya. Lama-lama take over kan, orang makin seneng, wah sahamnya ternyata enak nih, equity-nya take over. Saya sempat menikmati itu periodenya. Bagus sekali waktu itu. Iya, equity take over, money market dan fixed income hanya penunjang. Ikut tumbuh karena industri masih kecil. Ikut tumbuh tapi kalah sama growth-nya equity luar biasa. Kemudian later on, itu Pak, mungkin juga ada cycle dari ekonomi kita. Sahamnya nggak banyak saham-saham yang baru dan big company di Indonesia, ya. Sehingga valuasinya di situ-situ aja kan semua company ada cycle ya Pak ya, ada siklusnya. Commodities cycle, 5 tahun luar biasa growth-nya, 5 tahun kemudian harga komoditinya diem aja, kecuali ada teknologi baru misalnya. Oke, Pak Arfan, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari rekan-rekan para investor di reksadana ya. Mereka bilang gini. Kalau misalnya masuk ke reksadana saham, itu harusnya sebuah cerminan dari pertumbuhan di pasar modal. Betul. Di saham, di BEI gitu ya. Correct. Oke Pak Arfan, kita pernah menyentuh angka all time high ya di indeks 8.200 sekian ya. Lalu teman saya ini cerita, mana nih kok nggak ikut naik gitu. Apa yang terjadi Pak Arfan? Boleh cerita nih, ini untuk menjelaskan juga kepada para investor. Betul. Nggak berarti indeks naik
sekian persen Artinya all time high, ekonominya dan bagus, portfoliomu naik. tapi portfolio juga nggak lantas ikut naik. Apa sih yang terjadi gitu? Boleh cerita nih Pak Arfan? Ya, sekarang ya itu Pak, indeksnya itu didrive oleh saham-saham konglomerat, Konglo stock. yang mungkin for some people is not into their risk profile, nggak masuk risk profile. Itu maksudnya tidak masuk risk profile bagi para manajer investasi. Betul, mungkin ya Pak ya. Tapi saya Hmm. tahu kok ada beberapa manajer investasi, maaf, yang bisa masuk ke saham-saham tersebut dengan justifikasi monggo masing-masing. Oke. Dari valuasi kah, valuasinya seperti apa, Hmm. dari kamu mau forecast valuasi mungkin sekarang dulu 5 tahun, 7 tahun mau dipanjangin 10-12 tahun, Hmm. bisa make sense Pak. Kalau for example, geothermal technology, in 10 years pasti udah mulai sangat berkembang Pak, geothermal technology. If you forecast in 3 years, of course nggak dapat apa-apa Pak. Jelas justifikasinya masing-masing dan saya percaya mereka semua profesional. Nah itulah investor mesti pandai-pandai memilih MI Pak Fajar. Artinya nggak berarti ini kan harus digarisbawahi juga. Kalau misalnya masuk ke MI yang memang nggak punya mungkin appetite yang cukup baik terhadap saham gitu ya, preferensi yang cukup baik terhadap saham ya jangan ke situ gitu. Betul. Ya. Cari MI yang punya preferensi yang cukup besar terhadap saham gitu ya. Betul. Itu mungkin sedikit relate gitu Yes. ya. Sehingga ngelihat indeks all time high kok segini-segini Iya. aja. Kok gue gerak tapi nggak banyak ya gitu. Tapi itu terjadi di seluruh itu ya, Yes. seluruh manajer investasi ya. Semua Pak, semua. Nah yang menarik juga, ini pertanyaan yang paling awam dan tapi menurut saya logis banget. Kalau mau masuk ke saham-saham Konglo stock, PER-nya gila-gilaan loh, price earning ratio-nya itu gila-gilaan, nggak make sense gitu. Tapi harganya terus bertumbuh. Betul. Manajer investasi tertentu bilang ya saatnya memang harus masuk ke situ gitu, lagi timingnya. Betul. Kalau buat Kisi, buat Pak Arfan, price earning atau fundamental itu masih something nggak sih? Masih Pak, masih bagian dari fundamental analisa kita. Tetapi kalau saya Pak ya, saya my investment philosophy itu kalau untuk saham, selain valuation harus ada story Pak Fajar. Okay. What is the story? Seperti yang tadi bilang, geothermal. Once you tap in the geothermal, of course the initial investment is really big. Oke. Ya, dan mesti di negara yang banyak gunung berapinya, of course. Ya, if you really understand it, and the story is good, suka saya. Artinya ada juga yang memang mungkin PER-nya hari ini nggak make sense. Betul. Tapi pada dasarnya itu investor sudah apa istilahnya factored in gitu ya. Correct. Bahwa dia sekitar 10-15 tahun lalu ke depan dia akan sangat betul, Pak. menguntungkan gitu ya. Betul. Saya ingat satu saham Pak. It was back in 2017 or 18 Pak. Saya nggak sebut ya, 2017 atau 18, itu tentang dia punya tambang emas. Oke. Saat itu JORC-nya belum keluar Pak Fajar. Oke. Mereka sedang JORC, tapi dia mengklaim resource goldnya besar. Oke. Semua orang pertanyaan pertama simple, ini bener ada emasnya? Saya bilang begini, pasti Pak Fajar tahu cerita soal Busang. Tahu. Ya. Tahu banget itu. Tahu banget. Back in those time. Saya bilang sekarang zamannya udah beda Pak. If you claim you have that certain big amount of reserve and resource, this is not at that era Pak. Seluruh dunia pasti saya yakin sudah memetakan di mana reserve resource gold yang besar-besar di seluruh dunia. Bukan di Busang ya. Ya, jadi nipunya sekarang udah nggak bisa Pak, udah nggak bisa. Iya nggak bisa. JORC-nya, you just wait for the JORC, but if they claim it, kita datang ke site-nya, kita lihat, this looks make sense. Nggak bisa Pak, kalau nipunya yang kita punya segede gajah, ternyata zong. I don't think so. At that time, I believe that Pak. Tapi kita narik forecast-nya Pak, 8 tahun. Oke. Yeah. Jadi PI-nya at that time, what, 150? Tapi kalau ditarik PI 8, PI jadi 3. Tapi 8 tahun Pak.
Ini investor yang tipikal seperti apa nih yang mereka berani masuk? Ya katakan yang tadi perusahaan-perusahaan yang butuh waktu 10-15 tahun baru Betul, berkembang, tapi mereka sudah masuk dan main di situ gitu. Ya mestinya insurance money berani Pak. Insurance. Panjang. Reksadana yang big names, yang dia tahu they are from a big company, they know money is coming in, they believe in the professionality of the manager, bisa sampai panjang-panjang begitu Pak. Dan memang saham ya Pak ya, kalau belum pegang 3 tahun mah, ya itu mah ikut-ikutan aja itu Pak. Produk-produk saham. Sedikit bocoran soal strategi reksadana saham. We will focus on saham, equity, fund, dan ETF, Pak. Oke. In the next 2-3 years. Hanya itu lebih dominan di situ. Yes, nanti 2-3 tahun lagi kita baru mulai Kaji. fokus. Sekarang kita masih fixed income because we see the trend is there. Dan kita bilang upside potensial kita, waduh masih jauh Pak. Kita masih banyak yang belum di tap. Ya, selling agent kita masih banyak yang belum kita dapat, masih banyak yang belum mau sama kita. Nanti 2-3 tahun lagi agregator sekarang jauh lebih banyak betul. Tapi masih banyak yang belum, masih bisa lebih Pak, masih bisa. 2-3 tahun lagi kita akan mulai fokus di saham dan ETF Pak. Oke. Kita siapin dulu sistem manpower. Let's see the market first. Ya. Ke depan industri emiten akan punya rencana ekspansi karena mereka punya likuiditas dari atau potensi kredit dari bank yang cukup longgar gitu. Artinya akan ada trickle down effect juga ke pasar dan ke masyarakat gitu. Daya beli juga akan bertambah. Itu sama juga apa ya? Gambaran itu juga dipahami oleh para manajer, bukan dipahami, maksud saya diamini oleh para manajer investasi. Saya rasa sebagian besar berharap yang sama ya Pak ya. Berharap yang sama ya. Implementasi dan eksekusi dan planning hal yang berbeda. Terkadang teori ekonomi nggak 100% sesuai yang di buku, mesti adjust. Ya, mesti dilihat kondisi macam-macam. Tapi saya cukup yakin Pak, saya positif dan berharap sih tahun depan sih mestinya akan lebih baik. Ya, kelihatannya sih, kalau saya pribadi not as a kisi, saya pribadi saya cocok sama Pak Purba ya. Lihat kebijakan beliau cocok. Oke. Ini menarik juga soal masih soal bagaimana sebuah instrumen reksadana bisa bertumbuh. Belakangan banyak pelaku industri, manajer investasi bilang gimana mau tumbuh kenceng gitu regulasinya, kok ketat banget. Kayak gimana kalau menurut Pak Arfan? Masih banyak hal-hal regulasi yang bisa diperbaiki dan disempurnakan ya Pak Fajar ya. Contoh, mau bikin ETF Gold nih Pak. ETF Gold katanya mau dipajakin. Yes, apa bedanya sama beli gold beneran Pak? Pasti ada bedanya, tapi hampir nggak ada bedanya Pak. Sebabnya kan sekarang juga bisa nabung emas. At any fraction of money you can buy gold. Ya, apa bedanya? Mesti kalaupun ada pajak, ya semoga dengan Pak Purbaya lebih baik ya. Ada pajak lebih kecil dong daripada pajak emas yang beneran. Gak apa-apa, langsung sampein aja semoga Pak Purbaya. Kalau saya dukung jempol Pak Purbaya lah, saya dukung jempol. Artinya nih beberapa regulasi dianggap sebetulnya masih mengekang pergerakan manajer investasi. Tadi Pak Arfan sebutkan kalau bisa pajak buat ETF ya emas misalnya, jangan yang gede-gede lah ya. Betul, atau nol Pak, bisa atau nol lah sampai dia bisa bertumbuh. Betul. Gitu ya. Jadi ada grace period. Betul, ada insentif jadi kan, seperti orang masukin uang ke Indonesia foreign investment, dikasih pajak gratis berapa puluh tahun, kemudian tapi baru apa pajak. iya ETF membutuhkan kalau ETF Gold iya, tadinya sebabnya ada wacana katanya mau dipajakin Pak. Terus juga pajak kupon obligasi. Yang sekarang 10%, kalau dibikin lebih rendah, itu saya rasa akan sangat baik, Pak Fajar. Jadi harapan Pak Arfan termasuk, ini mewakili KISI juga, kalau bisa pajak untuk produk
pendapatan tetap ya. Betul Pak. Pajaknya nggak sampai 10%. Betul, pajak kuponnya nggak 10%. Iya, pajak kupon nggak sampai 10%. Idealnya yang diinginkan manajer investasi. Kalau ideal 0 Pak, jelas. Ideal kan, Pak Fajar bilangnya ideal kan, maksudnya ideal tuh nggak akan selalu tercapai ya. Pajak, ya. Iya, kalau ideal 0. Ya, 5 oke lah 5 Pak, oke, masih. 5 oke lah. We're just okay 5. 5% will create dilema untuk orang retail yang beli bond langsung, sehingga dia punya dua pilihan yang baik. Bisa invest di reksadana, bisa invest di dia langsung direct investing in bonds. Kalau sama-sama pajak 10%, dia punya lesser preference untuk invest di reksadana, Pak. Karena pajaknya sama. Iya, benar. Tapi kalau 5, dua-duanya, oh menarik nih, saya bisa spread my risk into two different investment, yes. Oke, itu satu hal. Lalu ada juga kami pernah berdiskusi dengan beberapa pelaku industri. Mereka masih mengharapkan ada satu entitas yang mampu ikut membantu menstabilkan pasar. Dalam hal ini pasar saham. Ini terkait mungkin nanti pasar produk reksadana saham ya. Artinya faktanya beberapa waktu lalu atau dulu-dulu ada kok entitas korporat besar gitu ya, plat merah, mampu masuk ke pasar saham untuk menstabilkan supaya nggak terlalu jatuh misalnya pada saat pasar volatile. Pak Arfan masih punya pemahaman yang sama soal itu atau berbeda? Artinya emang pasar masih perlu dijagain ya? Gimana Pak Arfan? Pernyataan Pak Fajar terakhir tuh sangat menarik. Beneran nih pasar masih perlu dijagain? Oke, ini pertanyaan ya. Iya. Saya sepertinya cocok dengan pernyataan Pak Fajar, yaitu biarkan market menemukan equilibriumnya, Pak. Biarkan mereka. As it is. Supply demand seperti apa, equilibriumnya di mana. Kalau lembaga-lembaga keuangan tertentu merasa sudah cukup menarik untuk masuk ke pasar saham, silahkan. Apapun justifikasinya. Ada yang bilang tadi seperti Pak Arfan, biarkan sampai ke titik equilibrium ya. Betul Pak. Ya, nah bisa dikatakan nggak nih periode hari ini gitu ya, sebuah periode yang sangat challenging buat manajer investasi. Lalu dari Kisi gimana nih strategi untuk riding the wave gitu ya? Tetap memberikan keuntungan bagi para investor, juga tetap sehat gitu ya dari sisi pertumbuhan aset under management gitu. Apa yang bisa dilakukan? Ini menyiasati ya? Ya, pertanyaannya ini luar biasa lagi nih Pak. Jadi memang saya di challenge berkali-kali oleh headquarters. How are you going to grow your AUM while total AUM is decreasing? How are you going to grow it? With what? It looks your market is lack of demand now. We have to see the trend. Untungnya waktu itu kita breakdown data Pak Fajar. Ternyata yang masih growing itu adalah money market fund dan fixed income fund. Specifically Pak Fajar, fixed income syariah. Oh, syariah. Yes. Also, data dari 2017, fixed income syariah itu memang belum banyak Pak. Jadi begitu muncul langsung diserbu karena pilihannya belum banyak. Jadi kita lihat, kita identify mana yang sepertinya masih bisa memberikan kita AUM growth, kita lakukan. Nah, ke depan nih Pak, bulan depan kita grand launching satu fixed income syariah fund. Sudah ada apa maksudnya prediksi serapan di market? Wah, total AUM growth nih maksudnya Pak? Ya artinya dari produk yang akan diluncurkan. Wah nanti. Kita sih sangat yakin ya Pak, kita sangat positif, yakin banget. Nanti juga banyak promosi, bisa memberikan hadiah umroh ya dan tidak hanya berlaku pada umat muslim. Bulan depan ini ya? Bulan depan, November Pak. November, yes. Katakan sampai akhir tahun bisa menggenerate berapa besar AUM-nya untuk produk yang 2 bulan terlalu pendek Pak, nggak bisa ngomong. Nggak berani ngomong. Let's say sampai tahun depan, akhir tahun depan itu bisa berani berapa tuh pertumbuhannya? Base case ya, dasar ya, base case, asumsi dasar
1 sampai 2 triliun untuk fund itu saya sangat yakin. Oke. Sangat yakin. Cukup. Dasar. Yakin, Pak. Cukup signifikan Iya, ya. sebabnya syariah. Wah, Pak Fajar kalau lihat datanya tuh the growing of fixed income syariah paling besar, Pak. Paling besar sekarang. Padahal banyak yang underestimate gitu ya. Betul. Dengan pertumbuhan Betul. nilai dari Betul. hasil return dari Betul. investasi syariah gitu. Apakah ini ada perubahan mindset dari investor khususnya untuk mereka yang punya preferensi syariah, atau memang instrumen underlying asetnya yang sekarang lebih cakep gitu? Instrumen underlying aset sama aja, Pak. Sepertinya ada bukan perubahan preferensi, Pak, tapi mereka mendiversify. Oh, oke. Misalnya nih, Pak, ada klien yang sudah senang, ini misalnya, Pak ya, tadi saya dibilang GR lagi, udah senang dengan produk KISI, tapi dia nggak bisa cuma naruh di satu di fixed income fund kita, tapi dia mau diversify ke syariah atau yang lain. Jadi ke depan nih kita masih banyak produk fixed income yang lain, produk fixed income dividen, produk fixed income high grade, macam-macam, Pak. Okay. Ada US dollar fixed income, macam-macam, Pak. Ini juga yang menarik nih. Beberapa manajer investasi bicara soal produk yang layak dipasarkan kepada para investor pada periode sekarang selain fixed income adalah indeks. Sepakat juga nggak? Sepakat juga. Sepakat. Alasannya? Pak Fajar, saya 25 tahun jadi fund manager equity, Pak. Fund equity saya paling kenceng udah pernah, almost paling bawah udah pernah. Artinya, Pak, not to discourage all my friends of equity manager ya, Pak, not to discourage. The stability of equity fixing equity fund itu sulit, Pak. Sulit sekali. Makanya, how untuk menggantikan itu? Indeks aja, jelas kok. Seindeks jelas, nggak ada deviate kecil lah. My say is, let's say deviate nggak ada lah, or very very small. Just go with the index, the same. Manage-nya juga much, saya nggak bilang lebih gampang, tapi bilang much practical. Karena terus dikaji, Betul, dievaluasi, Pak. ditukar Betul. gitu ya. Iya, much practical. Almost the same like ETF. Tapi di indeksnya di KISI nggak signifikan juga? Belum, Pak. Belum. Itu nanti tadi, Pak. Okay. 2-3 tahun lagi, we will go there. We will go there too. Kita butuh branding dulu nih Pak Fajar nih sekarang. Jadi oke lah, sekarang masih fokus lah di pendapatan tetap. Yes. Besok mulai perbesar sedikit saham, Betul. indeks. Betul, berikutnya. Betul. Tapi boleh dong cerita di KISI dan mungkin sedikit apa nih strategi? Mungkin tadi sudah disampaikan, tapi sekarang sedikit cerita nih KISI sekarang porsinya seberapa besar di pendapatan tetap? Tadi sedikit disebutkan, tapi boleh juga diperjelas. Produk apa yang akan jadi jagoan tahun depan? Walaupun tadi udah sebut mau keluarin syariah ya. Syariah, betul. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Pak Fajar. Jadi kita dari KISI Asset Management sebenarnya itu di headquarters kita di Korea, Pak Fajar. Kita tuh spesialisasi ETF. ETF? Yes, tapi karena ETF market di Korea tuh gede banget, Pak. Oh. Dominan. 30-40% dari total transaction value or volume di Korean Index itu ETF, Pak. ETF di Indonesia belum berkembang, but we see there will be strong demand on ETF in the future. Kita tiap tahun keluarin ETF, Pak. That's our first strategy. Tiap tahun kita keluarin ETF. Second, karena kita melihat ada tren dan shifting, Pak Fajar, dari investor Indonesia yang masuk ke fixed income base, ya, kita akan perbanyak dan semakin membuat terobosan, Pak Fajar, uniqueness dari fund-fund kita yang belum pernah orang lihat. Seperti saya belum bisa bilang, fixed income syariah kita nanti lebih unik. Ada uniqueness-nya. Kita bikin terobosan. Ada pembaharuan yang terjadi. Belum bisa dibocorin ya? Padahal baru bulan dikit lagi Pak, nanti aja Pak. Terus nanti kita mau bikin dividen, kita mau bikin fixed income high grade bond, kita mau bikin USD fixed income or money market. Ya,
Terus kita juga, ini masih lagi dikaji nih Pak Fajar. Kita mau bikin satu balance fund yang menarik. Oke. Fixed income base, lebih banyak porsi fixed income. Unik deh Pak. Pakai this one is really unique. Unik berarti menguntungkan investor. Pasti Pak, ya. pasti. Harus lah ya. Pasti itu motonya yang ditekankan oleh CEO saya dari Korea. Oke. Produk unggulan hari ini, mungkin kalau dilihat porsinya pasti ya kelihatan dari pendapatan tetap. Tapi Betul. boleh sebut apa yang jadi backbone yang mampu meningkatkan AUM-nya KISI? Saya bilang yang paling utama adalah kita tepat masuk ke retail client, retail investor Pak Fajar. Oke. Kita kasih produk yang retail investor suka, yaitu fixed income corporate bond fund. We are really serious in managing this. We are a regional and global house from Korea. Mereka sangat tidak main-main dengan yang namanya compliance and risk management, Pak. Makanya kita sangat yakin. For example, our minimum credit rating is single A, Pak Fajar. Tapi eventually di fund kita single A-nya cuma 30%, Pak. Selebihnya lebih tinggi. Tapi we can still give a good or competitive return. Ya, karena kita ngelihat ada mismatch di yield curve di A+, AA. Wah, kita lihat datanya. Of course with the help of our headquarters in Korea, they're really expert in bond market. Baik, Sobat Investor Trust, kita sudah cukup lama berbincang dengan Pak Arfan Karniodi, CEO dari KISI Asset Management. Begitu banyak gambaran soal industri yang ya menjadi pengetahuan baru buat kita, termasuk data-data historis yang didapat dari pengalaman Pak Arfan selama menjadi manajer investasi. Namun ada hal yang menarik di sini, sebuah keyakinan dari manajer investasi dari KISI Asset Management dari Pak Arfan Karniodi bahwa ada harapan ke depan dengan langkah pemerintah yang mengucurkan dana pemerintah 200 triliun ke perbankan, diharapkan akan memberikan trickle down effect ke industri, mampu meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan mampu menggenerate pertumbuhan, dan ini akan mampu juga dinikmati oleh para investor baru. Mereka punya peningkatan pendapatan dan meningkatkan porsi investasinya. Dan buat Anda Sobat Investor Trust yang memang tidak punya waktu, tidak punya knowledge baik untuk sebuah instrumen tertentu, percayakan kepada manajer investasi dan mungkin KISI Asset Management. Gitu ya, Pak Arfan? Siap. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Arfan. Kita senang sekali kehadiran Pak Arfan. Terima kasih waktunya. Thank you. Baik, kita akan bertemu dalam sesi konvergensi berikutnya. Salam.